Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Siang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan pengetahuan dan Islam yang kita rasakan seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 13 Solo Selatan, Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 13 Solo Selatan, dan staf KAS juga perpustakaan yang berkesempatan hadir membersamai saya dalam desiminasi modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 11. Sebelum saya mulai materi yang akan saya sampaikan, sebaiknya kita dengarkan dulu arahan dan penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah kita sebagai pembukaan kegiatan ini. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang kita untuk COVID-19. Kemudian salam baik bersama kalau bahwa kita hadirkan pada bersama kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan bersama-sama akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh salah satu rekan kita yaitu Ibu Perwin Firman. Jadi harapan kami sebagai kepala sekolah, marilah kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dengan baik, dengan harapan apa yang kita peroleh pada hari ini melalui kegiatan diseminasi ini bisa nantinya mendukung kita dalam melaksanakan tugas kita di kelas dan di sekolah. Kemudian pesan kami kepada Ibu Perwin Firman yang sedang melaksanakan tugas pendidikan guru penggerak, harapan kami semoga proses pendidikannya berjalan dengan lancar dan apa yang kita dapatkan pada pendidikan guru penggerak tidak hanya tersimpan sebagai ilmu dan teori saja, namun bisa diterapkan dalam kelas, bisa diterapkan di sekolah. Nantinya harapan kita bersama kita doakan semoga Ibu Perwin Firman setelah mengikuti pendidikan guru penggerak resmi menjadi guru penggerak. Karena guru penggerak itu selain merupakan sebuah gelar membanggakan, juga merupakan tanggung jawab besar. Karena bagi guru penggerak ketika tugas yaitu tergerak terlebih dahulu, bergerak dan mampu menggerakkan rekan-rekannya. Jika yang lain, harapan kita moto tergerak, bergerak dan menggerakkan itu bukan hanya untuk guru penggerak, tapi untuk kita semua. Kita yakinlah hal tersebut tidak ada ruginya bagi kita, yang juga sangat mendukung kita dalam melaksanakan tugas. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Semoga ini juga menjadi motivasi untuk kita semua. Selain hanya saya, juga mudah-mudahan akan ada di angkatan-angkatan selanjutnya calon guru penggerak. Baik, kegiatan diseminasi akan saya mulai dengan yang pertama pendahuluan terlebih dahulu. Nah, aksi nyata ini merupakan diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini dilakukan oleh calon guru penggerak untuk menyampaikan perubahan paradigma dan penerapan disiplin positif di sekolah dengan tujuan menyampaikan pemahaman peningkatan kompetensi guru untuk menuntun murid sehingga memiliki jiwa profil Pancasila.
dan menerapkannya dalam kehidupan. Nah, inti dari keseluruhan dari pembelajaran kita adalah adanya budaya profil pelajar Pancasila, di mana akan lahirnya peserta didik atau murid yang beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu harapan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dalam pembahasan ini ada 8 aspek. 8 aspek yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai perubahan paradigma belajar menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya tangkap dalam pembelajaran di modul filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, pendidikan menghamba pada murid. Murid dituntut untuk menemukan kodratnya sesuai dengan minat dan bakatnya, berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka bisa menjadi manusia yang merdeka. Nah, mungkin agak rancu ada kata-kata pendidikan menghamba pada murid. Maksud menghamba pada murid di sini adalah bukan kita menghamba seperti sebagaimana kita menghamba pada yang maha kuasa. Nah, menghamba di sini adalah kita menjadikan diri kita adalah untuk pemenuh kebutuhan murid. Nah, mungkin di sini nanti akan kita pahami lebih lanjut. Kita masuk kepada nilai dan peran guru penggerak untuk menggerakkan dan mengubah pola pikir dalam dunia pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya yang sudah dari awal dirancang oleh Ki Hajar Dewantara. Maka guru harus memiliki nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Jadi ini bukan hanya guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Ini cakupannya adalah semuanya, intinya adalah pada kita semua guru. Cuman ini dalam pendidikan guru penggerak maka disampaikan ini nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, nilai yang harus kita miliki sebagai seorang guru adalah mandiri, di mana kita mampu menyusun pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan anak kita. Lalu reflektif, melakukan refleksi apa sih kekurangan dan kebutuhan siswa kita selama ini yang belum kita penuhi. Lalu inovatif, merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Karena kita ketahui guru BK sudah membantu kita dalam memberikan asesmen, diagnostik kepada kita. Gaya belajarnya ini loh, gaya belajarnya ini loh. Disitulah kita harus berinovatif, memahami bagaimana gaya belajar siswa kita. Lalu guru juga harus memiliki nilai kolaboratif, karena kita bersama tidak akan ada kita bisa mendidik peserta didik kita jika kita sendiri. Tapi jika kita berkolaborasi dengan rekan-rekan kita, misal dalam menangani anak kita ada masalahnya, ini solusinya gimana? Kita perlu kolaborasi, kita perlu sharing dengan teman-teman kita. Lalu nilai di mana berpihak pada murid. Kita jangan terlalu mudah untuk menjudge murid kita, ini nakal, ini kurang baik, ini suka begini. Tapi kita dalami dulu apa sih kebutuhan mereka yang sebenarnya. Jika kebutuhan sudah dipenuhi, maka kita bisa berpihak kepada murid. Peran guru penggerak. Peran guru pada dasarnya yaitu memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, di sekolah kita rasanya sudah adakah budaya positif ini kita terapkan Bapak Ibu? Sudah.
Seperti contoh, apa yang bisa kita ambilkan? Pagi-pagi anak kita ngapain dulu? Bersalaman. Itu sudah contoh budaya positif. Apakah anak kita paksa? Kamu kesini salam dulu dengan ibu? Tentu tidak. Mereka datang langsung menjodorkan tangan, pagi pak, pagi ibu. Itu sudah budaya positif. Lalu kita sambung mengenai disiplin positif. Apakah beda budaya positif dan disiplin positif? Kalau budaya positif itu sudah mendalam dalam diri anak-anak, dilakukan tanpa paksaan. Kalau disiplin positif kita membiasakan dulu, sehingga disiplin ini menjadi budaya nantinya. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Itu yang disiplin positif. Lalu, disiplin sangat penting untuk diajarkan dan dibiasakan pada anak-anak sejak dini sebab disiplin akan membentuk karakter positif anak agar kelak mereka mampu menentukan dirinya sendiri tindakan mana yang harus dilakukan dan tindakan mana yang harus dihindari dalam kehidupannya. Ini contoh penerapan disiplin positif yang sudah kita lakukan. Salaman pagi itu sudah jadi budaya. Sholat duha, sholat zuhur berjamaah, bahkan rutinitas kita setiap hari Senin itu sudah menjadi tanggung jawab. Setiap pagi Senin anak akan bertanya, jika hari Sabtu mana perlengkapan upacara? Kami upacara kelas ini hari ini itu sudah menjadi tanggung jawab bagi mereka. Berarti kita sudah menerapkan disiplin positif pada diri anak kita. Baik, sebelum kita masuk materi selanjutnya, kita selingi dulu karena siang mata sudah mulai agak berat. Kita selingi sedikit, ada kuis sedikit. Perintahnya, ingatlah huruf awalnya. Ingatlah huruf awalnya. Cluenya, ingatlah huruf awalnya. Filia sedang sakit kepala. Huruf awalnya apa guys? N. Ya, nah, Filia sedang sakit kepala. Huruf awalnya N. Itu contoh ya. Baik. Siap-siap. Bunek, berapa minum hari ini? Huruf awalnya adalah D. Bunek, huruf awalnya adalah D. Nah, siap. Kita kasih 5 saja. In fokus bikin saya berdiri di depan ini berkeringat. Huruf awalnya adalah O ya? I. Oke, Ibu Yana masih fokus. Terima kasih. Bubek melamun saja. Bu Eka lagi tahu awalnya adalah B. Karena bu semua. Mintanya hanya satu. Oke, baik. Itu intermezzo kita. Kita masuk pada 2. Yang kedua yaitu teori kontrol. Dr. William Glasser melalui choice teorinya meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yaitu yang perlu diluruskan adalah yang pertama, guru mengontrol murid. Bukan kita jadi bosnya, bukan kita mengatur seenak kita saja. Tapi di sini sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau. Nah, jelas dia tidak mau, kita paksa, kita kontrol, tidak bisa. Nah, itu kata Dr. William Glasser. Dia meluruskan itu. Harus ada dorongan sendiri dari murid. Dari mana dorongannya bisa muncul? Dari kita membantunya. Kita guru. Di situ posisi kita. Kalau nggak ada keinginan, nggak ada kemauan, ayo kita ajak anak ini, kita dorong dia untuk menentukan, menemukan kontrol diri mereka. Lalu yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semisal rujukan dan nasihat. Jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Ada
siswa kita sedikit-sedikit, Bu, dia begini, Bu, begini boleh, Bu, ini boleh, Bu, ini dikerjakan. Berarti dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, karena dia tergantungan dengan kita. Dia biasa dengan perintah yang kita berikan. Contoh di kelas, Bu, dikerjakan literasinya. Terkadang mendengar pertanyaan seperti itu, menurut anak 15 menit sebelum belajar itu perlu atau tidak? Nah, jadi kita kembalikan lagi. Jadi besok-besok dia tidak bertanya lagi, oh berarti iya, literasi ini wajib dikerjakan. Nah, yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kritikan ini bisa menguatkan karakter. Kalau kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan masalah membuat murid tidak percaya diri. Nah, jadi kalau ada dalam satu kelompok ada beberapa yang bermasalah, jangan dikritik kelompoknya. Kritiklah orang-orang yang bermasalah tersebut. Sampaikanlah dengan bahasa yang baik. Karena jika kita mengkritik kelompoknya, maka yang lain sudah bekerja keras, maka akan patah hati dia, sehingga dia tidak percaya diri. Lalu yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Kita dulu terkadang ada masanya, terkadang ini kerjakan ini, kalau tidak maka nilainya tidak ada. Sementara terkadang siswa itu punya kendala, punya hal lain, misal penanya tidak ada, kita paksakan. Akhirnya kalau di kelas 7 itu kemarin ada, ujung-ujungnya menangis. Kok menangis? Pena saya nggak ada, saya disuruh bikin tugas ini. Oke, ini pena kerjakan. Jadi apa kebutuhan anak itu kita penuhi, barulah kita bisa mengontrol murid kita tersebut. Yang ketiga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dian Dosan dalam bukunya Restruktur Sosial School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini kadang memang sering kita lakukan. Padahal ini adalah teori motivasi yang terendah. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, dorongan dari luar. Contoh, kita ke sekolah 7.20, jika 7.30 terakhir, jika tidak maka absen kita tidak berlaku lagi. Itu sudah contoh di mana motivasi kita terkadang sebenarnya absen kita tidak terlalu. Tapi ada motivasi jika saya ingin hadir lebih awal karena sesuatu saya sudah datang lebih awal. Itu motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Tapi jika motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar, bukan dari hati kita. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Contoh, kemarin masukkan bahan untuk satya lencana. Kenapa sih bahan ini harus dimasukkan? Apa sih ujung-ujungnya? Itu untuk pribadi saya sendiri ya. Kalau saya mendapatkan sertifikat dapat satya lencana, itu adanya dorongan atas imbalan. Kalau nggak ada imbalannya, mungkin kenapa harus susah-susah seperti ini memasukkan bahan. Jadi ada dorongan, ini juga dorongan bersifat eksternal dari luar. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini dorongan dari dalam diri kita sendiri. Kalau saya hadir lebih awal, siswa saya itu lebih aman.
Siswa saya tentu lebih bisa mempedomani guru hadir lebih awal. Maka kami juga siswa bisa hadir lebih awal untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti piket, karena mereka merasa lebih aman karena ada gurunya. Baik, kita lanjut yang ke nomor 4. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, jadi terkadang kita sebagai guru masih ada yang siswa terlambat hadir. Ayo bantu guru bersihkan lingkungan sekolah dulu. Itu masih termasuk pada hukuman. Lalu ada pembuat merasa bersalah. Ibu kecewa. Kenapa kamu harus seperti ini? Ibu kecewa. Kenapa kamu tidak bisa lebih baik? Itu membuat murid merasa bersalah. Lalu ada posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, murid terkadang memang kok sepertinya berbahasanya leluasa saja ya, kok dianggap kita sama besar ya, karena kita memposisikan diri kita sebagai teman. Keuntungan sebagai teman adalah murid itu lebih bisa terbuka, berbicara luas dengan kita. Apapun kendala mereka di rumah, apapun permasalahan dan kebutuhan mereka, mereka akan leluasa tanpa ada rasanya saya takut, saya tidak berani, karena dia ada rasa percaya pada guru tersebut. Lalu ada posisi kontrol pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau pada dasarnya pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Dalam posisi pemantau, kita mengkontrol murid ini, apa yang dikerjakannya dalam pemantauan kita. Lalu ada posisi kontrol terakhir, ini posisi yang sebenarnya wajib kita guru memiliki ini. Cuman ini memang agak berat menjalankannya, adalah posisi manajer, di mana posisi guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kita tidak bisa langsung lompat dari penghukum ke pemantau, dari penghukum ke manajer, tapi kita lalui dulu. Dari penghukum kita beransur, pahami murid, berusaha dulu jadi temannya bagaimana. Pahami dulu murid, kita pantau dia dulu, gerak-geriknya bagaimana, baru kita bisa ada pada posisi manajer ini. Dan dengan demikian, jika kita sudah ada pada posisi teman maupun pemantau, bisa di jeda waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut. Namun bila kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada yang namanya restitusi untuk menjalankan posisi kita sebagai manajer. Di luar dari itu, ada hal yang perlu kita cukupi dulu, kita penuhi dulu. Selain 5 posisi kita, ada hal yang mungkin sedikit kita butuhkan untuk memahami kebutuhan siswa kita, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, menurut teori Glasser, mengidentifikasikan 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, dari makannya, dari perlengkapan sekolah, itu kan kita membelikan, tapi kita hanya sebagai mencek untuk bagaimana siswa ini bisa belajar dengan baik. Apakah kebutuhan ini sudah terpenuhi?
terpenuhi. Misal jam pelajaran pagi, anak ini sudah tidak makan dari malam, paginya juga tidak sarapan, tentu pagi mereka akan kelaparan. Dan jika dia minta izin, Bu, saya minta izin 3 menit untuk sarapan sebentar, itu kita sudah memenuhi untuk kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Kalau kita persilakan dia makan lalu dia masuk, belajarnya akan lebih baik. Nah, lalu kebutuhan akan cinta. Setiap anak kita memiliki latar belakang keluarga dan permasalahan yang tidak sama. Nah, ada anak yang memang kedua orang tuanya tidak ada. Ada anak yang orang tuanya sudah berpisah, dia tinggal dengan nenek. Itulah mereka paling membutuhkan ini, cinta. Karena tidak mudah menjadi anak-anak yang seperti itu. Ada tekanan psikis dari batin mereka, ada tekanan dari lingkungan. Itu yang terkadang terbawa ke sekolah dalam pembelajaran terpikirkan. Bahkan terkadang itu yang membuat mereka mencari-cari permasalahan untuk mendapatkan sedikit cinta dari kita gurunya. Lalu kebutuhan akan kekuasaan. Di rumah anak ini tidak diberikan kebebasan, tidak diberikan izin untuk memilih apapun. Mereka diatur orang tuanya. Sampai di sekolah mereka ingin ada kekuasaannya loh. Saya ingin menjadi bos untuk adik-adik saya. Jadi kita harus pahami kebutuhan akan kekuasaannya. Kita arahkan mereka ke bagaimana dia sebaiknya. Misal kita arahkan anak kita ini, ayo ikut dalam bidang OSIS. Kita arahkan ke hal yang lebih positif sehingga untuk kebutuhan kekuasaannya bisa terpenuhi. Lalu kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan ini ada. Kita sangat memahami bahwa murid kita tidak sama gaya belajarnya. Maka kita bebaskanlah mereka memilih kemana arah yang mereka suka. Itulah gunanya kita sekarang belajar di kurikulum merdeka. Ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kebutuhan akan hiburan. Jika anak kita di kelas ini sudah bosan, sudah ngantuk, maka perlulah adanya ice breaking. Nah, itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa sebenarnya kita penuhi di sekolah dalam pembelajaran untuk menuntut pembelajaran kita lebih baik. Karena kita ingat bahwa setiap siswa memiliki latar belakang keluarga dengan permasalahan yang berbeda, sehingga siswa memiliki kebutuhan yang akan pasti berbeda. Ada siswa yang tidak mendapat perhatian, maka cinta harus ada untuknya. Ada siswa yang ke sekolah dalam keadaan berusahakan, maka kebutuhan bertahan hidup harus terpenuhi untuknya. Gurulah sebagai penuntun dalam memenuhi kebutuhan mereka. Gurulah orang yang bertanggung jawab bagaimana anak ini menjadi anak yang lebih baik dalam pendidikannya. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas rata-rata yang wali kelas juga guru mata pelajaran pasti sudah membuat keyakinan kelas. Iya tidak? Ya. Nah, jadi di keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan yang dibuat bersama oleh warga kelas dengan kesepakatan untuk menjalankan hal yang telah dibuat, hal yang telah disepakati. Keyakinan yang dibuat dengan melahirkan terlebih dahulu aturan. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita buat terlebih dahulu dalam bentuk aturannya. Lalu setelah itu aturan dirubah menjadi kalimat yang lebih positif. Setelah itu aturan itu kalimat positif kita diskusikan lagi mana yang kita butuhkan dalam kelas kita. Nah, di sini sudah ada aturan. Tidak boleh ribut di kelas. Kita ganti pada kalimat yang lebih positif. Kita hilangkan tidak-tidaknya. Kita ganti ke kesepakatan menjaga kenyamanan dan saling menghargai. Nah, karena kalau tidak boleh ribut di kelas, suatu saat ada nggak dari kalimat ini yang rasanya kita terpaksa? Dari kalimat aturan ada nggak rasanya paksaan di sana? Ancaman. Nah, kalau ribut di kelas otomatis ada hukuman. Nah, kalau sudah kesepakatan, kita sama-sama ini aturan kita
gimana kita rubah ke kalimat yang lebih baik. Nah, lalu lahirlah kesepakatan ini menjaga keamanan dan kenyamanan dan saling menghargai. Apakah setuju? Kalau sudah ada kata saling menghargai, rasanya tidak ada anak kita yang akan menolak. Lalu tidak boleh terlambat. Disiplin dengan hadir tepat waktu. Tidak boleh cabut. Bertanggung jawab dengan keluar kelas seizin guru. Nah, jadi kita lahirkan kata-kata yang lebih positif. Jangan lagi kita menggunakan aturan di mana terkadang aturan itu malah bersifat ancaman bagi mereka. Karena aturan, jika ada aturan tentu pasti akan ada hukuman. Maka itu yang ada dalam pikiran anak-anak kita. Ini contoh keyakinan kelas di pembelajaran seni budaya yang saya terapkan di kelas seni budaya. Masuk tepat waktu, saling menghargai, percaya diri. Kenapa percaya diri? Karena dalam pembelajaran seni budaya ada masanya anak itu akan bernyanyi, ada masanya anak itu akan tampil di depan mempresentasikan. Jadi mereka di keyakinan kelasnya kalau sudah giliran mereka harus percaya diri tampil. Lalu bertanggung jawab dengan izin maksimal 3 menit. Lalu menjaga kebersihan dan perhatian kelas. Itu keyakinan kelas seni budaya yang sudah saya terapkan di kelas. Baik, kita masuk pada poin ke-7. Ini segitiga restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi jangan nanti jika sudah direstitusi kesalahannya hilang, tidak. Tapi ini kita biarkan anak kita belajar, cari solusi dari kesalahan yang telah dilakukan. Tahapan segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitasnya, lalu menanyakan keyakinan, yang ketiganya ada validasi tindakan yang salah. Oke, kita contohkan sedikit. Ini misalkan ada kasus ibu Islami terlambat masuk pelajaran seni budaya. Bukan ibu Islami, karena ini sekarang ibu Islaminya kita jadikan murid. Ya, Islami Nurul Huda masa kecil terlambat pelajaran seni budaya. Siang Islami. Iya. Bagaimana kabar Islami hari ini, nak? Baik. Sepertinya Islami tahu tidak kenapa ibu panggil ke ruangan ibu? Tidak tahu. Ibu mau tanya dong. Beberapa kali absen ibu cek kehadiran Islami agak kurang baik ya dengan ibu sekarang. Gimana? Boleh tidak Islami cerita dengan ibu? Ada tidak permasalahan yang Islami hadapi selama ini? Iya, Bu, maaf. Karena pagi-pagi itu kalau saya lapar, Bu. Jadi saya belum makan tadi itu. Itu karena jam pertama, jadi saya makan dulu, Bu. Ya, jadi ibu Islami makan dulu paginya ya nak ya, sehingga terlambat. Baik. Setiap orang, ibu pun pasti ya kita manusia, ibu pun akan merasa lapar. Tapi kira-kira ada tidak keyakinan kelas kita yang belum Islami taati? Ada, Bu, tidak datang tepat waktu. Tidak datang tepat waktu. Iya, seperti keyakinan di kelas kita ada masuk tepat waktu. Jadi kalau ada keyakinan yang belum Islami penuhi, apa sih solusi untuk kedepannya bagi Islami? Berarti harus masuk dulu ya, Bu. Setelah itu nanti izin dulu ke Ibu. Nah, itu pintar anak ibu. Jadi Islami izin dulu ke ibu, itu akan diizinkan, ya. Jadi izin dulu sehingga setelah absen Islami izin makan sarapan 3 menit. Nah, jadi bagaimana? Apakah solusi itu bisa rasanya untuk Islami tidak terlambat lagi ke depan harinya? Bisa, Bu. Bisa.
Baik. Jadi kita sepakati ya solusi kita hari ini. Islami besok masuk dulu baru izin. Ya. Terima kasih Bu. Oke. Jadi bagaimana perasaan Islami sekarang? Alhamdulillah senang Bu sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah. Nah, begitu paling tidak kira-kira Bapak Ibu. Jadi kita jangan langsung masuk kelas kamu terlambat dengan saya hari ini keluar. Yang nggak ada solusinya. Anaknya akan benci sama kita. Baru masuk sudah kemar, sudah tegur. Ibu tuh iya. Tapi jika kita merestitusi anak kita, maka ada solusi yang didapatkan anak kita tersebut. Nah, di modul restitusi ini, di pemahaman ini ada pertanyaan untuk diri saya pribadi. Pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut. Kunci dari modul 1.4 itu, disiplin positif. Untuk pribadi saya, setelah memahami modul disiplin positif, pengalaman yang paling menarik bagi saya adalah saat mencobakan praktek restitusi. Karena memang terkadang ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu ini apa sih namanya. Dengan mengikuti pelatihan calon guru penggerak, saya mengetahui bahwa inilah yang restitusi. Dengan siswa merasa lega, seperti halnya Ibu Islami tadi. Ada rasa lega dengan mengetahui solusi apa yang akan dilakukan agar tidak mengulangi lagi dan melanggar keyakinan yang telah dibuat dan disepakati bersama lagi. Dalam disiplin positif, saya mempelajari banyak hal yang bisa dijadikan pedoman dan acuan dalam menyelesaikan permasalahan siswa yang mungkin memang tidak berlaku instan. Nah, nggak bisa Bu. Dia sakit kepala sekarang kita kasih obat langsung sehat, ya nggak bisa. Nah, jadi tidak bisa instan terjadi. Dia akan bertahap, berangsur-angsur, dan tentu perlu berkolaborasi dari kita semua, dari seluruh warga sekolah untuk sama-sama bertekad menebarkan nilai profil belajar Pancasila pada siswa kita. Karena kalau sendiri kan calon guru penggerak, kerjakanlah. Ya nggak bisa kami sendiri saja, kami berdua, kami bertiga, berempat, berlima saja. Harus dari kita seluruhnya, warga sekolah, untuk menjadikan bagaimana sekolah kita ini lebih baik. Oke? Mungkin itu pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada yang diragukan, disilakan. Kita terima 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, apa yang diragukan dari penyampaian saya tadi? Silakan jika ada yang bertanya. Bapak Rais sudah ada nya. Boleh Bapak Rais? Ada yang Bapak Rais memberikan kode nya ada. Ya, silakan Ibu Dini. Baiklah, perkenalkan nama saya Deviani. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang segitiga restitusi. Sebaiknya restitusi ini kita lakukan pada saat contoh tadi Islami tadi yang terlambat ya. Ini kita restitusi langsung di depan teman-temannya atau kita cari waktu khusus di luar jam pembelajaran. Karena mungkin ini ada plus minusnya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rini, Bu Yati Adriani. Boleh satu kita jawab satu dulu. Nanti terlupa saya Bu. Ya, oke, langsung dijawab saja dari Bu Rini. Sebaiknya hal yang lebih baiknya adalah kita menyediakan waktu luar untuk anak ini, anak yang melakukan kesalahan, karena kita menjaga juga privasinya. Terkadang ada hal yang mungkin di luar pemikiran kita menjadi jawaban anak kita. Bisa jadi kasus Islami
terlambat masuk karena sarapan, bisa jadi di rumahnya orang tuanya sama sekali tidak masak, bahkan tidak ada yang mau dimasak. Jadi itu menjadi privasi bagi anak kita. Karena kalau di hadapan teman-temannya nanti dia masuk orang nggak mampu, dia makan aja dia nggak bisa. Jadi akan aja ada apalagi bagi teman-temannya. Gitu. Mungkin anggapan Murni ini, kalau saya menjadi teman-teman kan bisa jadi acuan lagi bagi teman-teman yang lain. Cuma kalau dalam restitusi kita harus menjaga privasi anak kita tersebut, sehingga dia tidak malu di hadapan kawan-kawannya yang lain. Gitu. Kadang kan anak-anak kita kalau dia sudah dipanggil guru, dia kenapa ya ada keponya. Nah, jadi terkadang kalau anak sudah dipanggil, anak-anak yang lain mungkin sudah memahami nih, siswanya terlambat masuk di katanya terlambat mah. Paling tidak hanya sebatas itu siswanya tahu, tidak tahu lebih dalam. Mungkin itu Bu. Terima kasih bagi Pak Rudi. Mungkin tambahannya, untuk kasus ini yang terlambat ini kan kita lihat pada saat pembelajaran kita dia terlambat, langsung kita restitusi atau kita diamkan lanjut pembelajaran atau bagaimana? Ya. Kalau untuk pribadi saya akan mengajak anak tersebut kalau saya langsung, karena nanti ada lagi kegiatan-kegiatan lain sehingga anaknya terkadang terlupakan oleh kita. Jadi langsung anak yang lain gimana Bu Eri? Anak yang lain kita kasih, misalkan pagi kita literasi dulu. Literasi yang lain dalam kelas ya Mak ya, kerjakan literasinya. Anak kita panggil keluar sebentar. Boleh nggak ikut Ibu sebentar? Ada yang mau Ibu bicarakan. Itu boleh. Baik, silakan Miss M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiani. Saya di sini mau bertanya Bu, apakah restitusi itu berlaku untuk semua anak? Itu satu pertanyaan. Nah, setelah itu, misalnya kayak kejadian yang dikatakan Bu Rini tadi, misalnya di pertemuan pertama ini sudah direstitusi. Nah, sudah ada rasa bersalah dari diri anak tersebut. Nah, pertemuan berikutnya diulang lagi. Pertemuan berikutnya apakah seperti itu setiap masuk atau bagaimana? Kalau sudah berkelanjutan, misalnya sekarang sudah, besok kayak gitu lagi, besoknya gitu lagi. Apakah itu restitusi lagi atau bagaimana caranya seperti itu? Itu yang dialami kita. Baik, terima kasih Miss M. Di sini yang pertama, apakah restitusi itu bisa untuk semua anak? Sebenarnya bisa untuk semua anak. Tapi jika anak tersebut bersedia kita restitusi, bersedia kita ajak ngobrol saat itu. Tapi kalau anak belum siap, kita tidak bisa maksa. Misal dia lagi emosi, dia lagi kesal, kita mau ajak ngomong berapa dia nggak masuk di pikirannya. Kita biarkan dia tenang dulu, asal kita ingat, jadi perlu kita ajak bicara anak ini. Kenapa? Kita carikan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika sudah kita restitusi, sudah ada solusi, sudah ada penyesalan dari mereka, mereka sudah ingin menyepakati kesepakatan yang telah kita buat. Suatu terulang lagi. Dan disitulah kita bisa kembali kepada posisi pemantau bahkan teman. Sudah kita restitusi, kita ingatkan lagi. Tapi kemarin nggak bicara sama ibu. Sudah gini-gini, kita kembali ke pemantau. Oke, Ibu lihat beberapa hari ini sudah ingin mengikuti kesepakatan kita kan? Kita turun ke pemantau kita dulu. Kita pantau dia dalam seminggu ini ada nggak kesalahan lagi. Tapi jika kejadian lagi, kita jadikan diri kita teman. Apa sih yang salah? Kenapa sih? Karena nggak bisa lagi. Karena posisi teman dan pemantau itu kita juga melakukan restitusi di sana. Tapi tidak pada pengulangan restitusi awal kita. Kan kita sudah tahu restitusi awal itu dia sudah menyepakati, dia sudah tahu apa yang dia langgar. Kalau kita ulang lagi dia bakal kobo. Ulang lihat. Makanya kita pantau lagi. Kan sudah tahu yang dilanggar, sudah tahu aturan keyakinan kita bagaimana, kita pantau. Nah, di situ posisi kita misalnya. Itu yang saya pelajari di sini. Bagaimana misalnya? Sama-sama. Oke, Pak Ais, ada tadi? Tidak? Sudah tercukupkan? Baik, ada lagi Bapak Ibu? Nah, baik Bapak Ibu, di sini penekanan saya, kita sama-sama belajar. Jika suatu saat konsep dari saya, ini kan pemahaman saya
saya mengenai modul disiplin positif. Jika nanti ada pemahaman saya yang keliru, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengoreksi hal ini. Nah, karena dari satu pemahaman ke pemahaman yang lain, karena pemahaman kita pasti tidak akan sama terhadap satu hal. Nah, jadi jika ada kekeliruan, maka kita perbaiki lagi bersama. Kita cari titik di mana pemahaman ini lebih bisa kita tingkatkan. Nah, di situ Bapak Ibu. Baik, kalau masih ada pertanyaan lagi, kira-kira tadi baru 2, satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Pak Rais. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan guru tadi sudah sangat bagus sekali. Bahwasanya kita sebagai guru juga harus memahami kondisi dan situasi anak. Jadi di sini saya juga memberikan pendapat tentang anak tadi ya. Apakah semua anak itu bisa direstitusi? Kalau bisa pasti bisa. Tapi ada namanya, jadi ada hukuman, ada kontrol, ada juga menjadi demam, gitu kan. Kalau yang saya pahami juga, bahwasanya segitiga restitusi ini memang yang terutama sekali itu pada siswa yang memiliki kesadaran. Itu yang perlu kita garis bawahi, yang memiliki kesadaran. Kalau mereka tidak sadar, gimana perlu kita memberikan restitusi. Kemudian yang selanjutnya, hukuman itu sangat penting. Kadang ada juga yang salah paham bahwasanya semuanya itu harus direstitusi saja, susah dikasih hukuman. Kalau tidak dikasih hukuman, mungkin penjara tidak ada sekarang. Itu perlu kita pahami juga bahwasanya hukuman itu tetap ada. Kalau tidak ada hukuman, mungkin undang-undang sudah dihapuskan. Jadi itu perlu dicermati bahwasanya tidak semuanya hanya solusinya dengan segitiga restitusi, tapi semua itu bisa digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi anak. Kemudian yang saya tanyakan tadi, apakah kita sebagai guru haruskah berteman dengan anak atau tidak? Karena saya dengar kita bahwasanya kita itu harus menjaga jarak dengan anak biar mereka tidak menganggap kita itu tamu kadang terus kawan. Tapi ada juga di sisi lain, ada juga yang berpendapat kita harus berteman dengan anak. Jadi gimana ya sebenarnya itu? Itu yang sudah saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rais. Iya, penambahan pemahaman yang luar biasa. Memang bagaimanapun 5 posisi kontrol ini bisa kita lakukan. Nah, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Jika sudah tidak bisa direvisi, tidak bisa dikontrol, tidak bisa diajak menjadi teman, maka akan lahirlah kembali yang namanya hukuman tersebut. Nah, lalu apakah siswa atau murid harus kita ajak berteman? Teman dalam standar kapasitas kita guru dengan anak bukan teman seperti anak sebayanya. Bukan anak yang bisa, ibu rakul, ibu tadi kan maksudnya begini. Harus ada batasannya. Karena bagaimanapun posisi teman kita adalah kita teman yang lebih dewasa. Teman kita di sini adalah untuk bagaimana mengarahkan anak tersebut sehingga mereka lebih leluasa, lebih bebas, karena mereka ada rasa percaya. Karena posisi teman ini kita lebih meningkatkan bagaimana siswa ini akan percaya pada kita dulu, bukan posisi teman yang mereka harus sebaya. Karena anak-anak itu pun pasti akan tahu batasnya. Mereka tahu, mungkin kan kami dengan guru kami sama-sama datang tepok bahu gurunya kan nggak mungkin. Kalau dengan temannya kan dia tuh, kaki bagus kok hari ini mas, baru ya. Sama gurunya kan nggak mungkin. Datang gurunya baru, ibu sekali begini ya. Pasti murid akan malu seperti itu. Mereka juga akan membatasi diri mereka bercandanya seperti apa. Jadi posisi guru dalam posisi teman ini sebenarnya sangat dibutuhkan, sehingga kita bisa memahami bagaimana sebenarnya anak kita, bahkan sampai seluruh keluarganya. Jika kita sudah jadi teman, dia percaya, dia akan cerita. Nah, tidak ada lagi hal yang ditutupi dari mereka untuk penyampaian permasalahan mereka ke kita. Itu Pak Rais yang saya pahami. Oke, silakan Ibu Islami ada tambahan. Oke,
jangan terlalu aku ditanya. Iya. Jadi begini ya, tadi saya menangkap bahwa yang disampaikan oleh Pak Rais katanya ada hukuman sedikit kena. Jadi di sini kalau menurut saya bukannya hukuman itu boleh gitu. Jadi hukuman itu memang tidak diperbolehkan. Kan kemarin kan kita sudah membahas mengenai hukuman dan konsekuensi. Cuman konteksnya kita kan di sekolah. Jadi yang ada itu kan pasti disiplin sekolah, disiplin positif. Jadi apabila anak kita tidak disiplin, otomatis kita ada konsekuensi dan tidak boleh memberikan hukuman. Kecuali mungkin ada siswa kita yang melakukan tindak pidana atau kriminal, mungkin jadilah kita memberikan hukuman. Tetapi kalau misalnya di sekolah kita, Ditunggu. memang ada itu kan. Cuman di sekolah kita, bagi anak yang ibaratnya ada permasalahan di dalam dirinya, otomatis dari permasalahan itu dia tidak bisa mengikuti pembelajaran kita, tidak akan bisa mengikuti disiplin aturan di sekolah kita dengan baik. Otomatis ada sesuatu yang dilanggarnya, tidak sesuai dengan peraturan kita di sekolah. Nah, di situ kita sebagai seorang guru, bagi yang sekarang merdeka belajar, tidak boleh kita memberikan hukuman kepada murid kita seperti itu. Jadi, misal anak terlambat pas jam olahraga, kita beri hukuman lari keliling lapangan, itu sekarang tidak boleh. Jadi, Kalau dalam pembelajaran kami itu konsekuensi kalau pembelajarannya olahraga. nah, kalau enam keliling itu hukuman. Nah, karena itu tidak sanggup di luar batas umur ya. Nah, seperti itu. Jadi memberikan hukuman itu ya Pak Rais ya tidak boleh ya Pak Rais. Tidak-tidaknya salah konsep kita dan kita kembali memberikan hukuman kepada mereka seperti itu. Terima kasih Bu Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Boleh menanggapi lagi. Boleh, silakan Bapak. Ya, karena kita ini kembali lagi pada pemahaman yang kita pahami. Terkadang memang berbeda-beda. Ya, silakan Pak Rais. Baik, terima kasih banyak Bu Selami ya. Iya Pak Rais. Bukan berarti saya mengharuskan hukum tidak, tapi kita harus cermati bahwasanya hukuman itu tidak ada. Walaupun tempatnya mungkin berbeda, mungkin di sekolah tidak ada lagi. Jadi kan kalau kita konsep ini jadikan bahan bahwasanya hukuman tidak ada, seperti yang saya bilang tadi, penjara nggak ada lagi, gitu kan? Undang-undang aturan nggak ada lagi, ya. Itu jadinya apa gunanya jadi hukuman? Jadi konsekuensi itu ya memang harus ada di sekolah. Misalnya tadi melanggar ini apa konsekuensinya? Kalau di sekolah mungkin kata-katanya lebih baik konsekuensi. Jadi jangan kita menganggap hukuman itu tidak ada. Karena ada juga yang bilang hukuman berarti restitusi aja semuanya ada. Kita ya kan? Yang membuat kita perlu dicermati juga bahwasanya semua itu tetap ada. Jangan dianggap restitusi itu adalah ibarat obat segala penyakit. Itu yang perlu saya jelaskan. Ada yang mungkin di sekolah mungkin tidak boleh kata hukuman, tapi ujung-ujungnya ya sama saja hukuman juga kalau orang luar melihatnya. Misalnya konsekuensinya nilai taruh kan. Kalau di kata orang luar hukuman juga gitu. Nggak ngerti orang konsekuensi. Tapi kalau bahasa kita memang konsekuensi namanya. Jadi itu saja yang saya luruskan bahwasanya jangan kita menganggap segitiga restitusi itu obat segala penyakit. Nah itu perlu yang saya garis besar itu. Ya, kalau yang lain itu memang tergantung kita dari mana kondisinya. Oleh sekolah mungkin konsekuensi, di mana ada hukuman, di mana ada juga saya satu lagi lupa namanya, saya lupa juga. Mungkin guru BK lebih paham tentang itu. Ya. Kemudian ya itu saja yang perlu saya luruskan Bu Selami bahwasanya memang di sekolah memang kita tidak boleh lagi menghukum itu, tapi konsekuensi kan. Oke Pak Rais sudah lulus, Oke, sudah lurus jalannya ya. Garisnya sudah mulai lurus ini. Baik. Jadi kalau yang seperti yang disampaikan Pak Rais tadi, restitusi ini mungkin bisa berlaku. Cuman bagaimanapun terlihat lagi di mana tempatnya, di mana kebutuhannya, hukuman itu tetap harus dijalankan, diadakan. Gitu. Kalau di sekolah memang benar Bu Islami, siswa kadang kita bikin keyakinan kelas kita konsekuensinya apa Bu? Kadang anak masih bertanya, hukumannya apa Bu? Tidak hukuman lagi. Nah,
tapi adalah konsekuensi. Terlambat masuk seni budaya, maka konsekuensinya dia harus menghibur orang satu kelas dulu dong pagi hari. Gimana Bu? Gimana? Ayo gimana baiknya? Konsekuensi apa? Kalau dia menghibur yang lain setuju nggak? Setuju Bu, kita suruh nyanyi. Anak kecil dulu Bu, yang nggak setuju seperti itu. Ada balon Bu, mereka jadi ketawa. Nah, ada cicak-cicak di dinding, ada yang nyanyi nabo Bu. Itu kan di luar konsep pembelajaran kita, konsekuensinya. Karena kalau dia menyanyikan lagu anak kecil, otomatis kita rasa malu karena mereka sudah anak remaja sekarang. Nah, sehingga terkadang ada yang memilih Bu, ayo Bu, bolehlah nyanyi bebas, mau konsekuensi yang lain. Lalu ada di pembelajaran kemarin beberapa rekan saya dalam ruang kolaborasi menyampaikan ada masih konsekuensinya dia duduk di lantai mengerjakan selama 5 menit. Itu kan konsekuensi yang disepakatinya bersama. Walaupun terkadang orang awam, orang tuanya di rumah itu masih hukuman. Padahal kita sudah membatasi waktunya 5 menit, bukan? Oh, harus duduk di lantai selama jam pembelajaran Ibu, 3 jam pelajaran, aku itu kaki anak dingin. Nah, jadi kita batasi lagi yang masuk kepada fisik, kekerasan fisik dan verbal mereka. Begitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Bagaimana? Sudah cukup kita hari ini? Cukup. Ya baik. Jadi sebelum saya ucapkan kata-kata yang ada di layar ini, nah boleh kita bersama-sama dulu briefing lagi, tapi hanya menyanyikan profil pelajar Pancasila untuk anak-anak kita, anak bangsa. Silakan Bapak Ibu berdiri semua. Ibu Ewi bisa bantu saya memimpinnya. Silakan Bu Ewi. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama menyanyikan profil pelajar Pancasila. 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bu Ewi Katrina. Jadi inilah inti dari kita guru sekarang adalah bagaimana kita melahirkan siswa-siswa kita, menuntun mereka untuk mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sudah membersamai saya hari ini. Salam dan bahagia. Saya Claudia Firna, SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Apabila ada salah kata, kejanggalan dan pemahaman yang kurang benar, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.